Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para shaimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur masih ada di awal Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang seluruh amal dilipat gandakan pahalanya, bulan yang padanya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tema Ramadan bersama Al-Quran. Salah satu di antara amal yang seluruh para sahabat, bahkan Rasulullah SAW juga mendawamkan, di bulan Ramadan mereka begitu dekat dengan Al-Quran, sedekat-dekatnya, banyak membaca Al-Quran, berulang-ulang mereka mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW sendiri membaca Al-Quran dan disimak oleh Jibril. Kalau Rasul menyatakan, man qara'al Qur'ana harfan, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, falahu 10 hasanatin, baginya 10 kebaikan. Itu di hari biasa, maka di bulan Ramadan tentu akan dilipat gandakan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang memahami kemuliaan bacaan Al-Quran ini, menjadikan bacaan Al-Quran bahagian penting dari ibadah Ramadan, selain puasa, qiyamul lail, infak dan sedekah. Mereka membaca Al-Quran dengan mengisi semua waktu-waktu senggang membaca Al-Quran, mengulang-ulang hafalan, mentadabbur Al-Quran, ya, dan mengkhatamkan Al-Quran. Sering ditanyakan, Ustadz, manakah yang lebih baik? Membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, tamat diulang lagi, tamat diulang lagi. Dengan membaca Al-Quran diperhatikan juga terjemahannya, karena tidak bisa bahasa Arab. Atau lebih jauh lagi membaca tafsir Al-Quran. Setelah dibaca terjemahannya, ingin tahu dengan maksudnya yang lebih dalam, lebih luas, ya. Maka ketiga-tiganya itu termasuk tadabbur Al-Quran, ya, dengan tingkat yang berbeda. Tetapi Allah memberikan pahala sesuai dengan usahanya. Ya, masing-masing punya kelebihan, punya kemuliaan, dan semua mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau hanya sekedar membaca, tidak pernah ingin tahu dengan artinya, ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Ya, walaupun isi intinya ini adalah orang-orang yang mengerti Al-Quran harus mengamalkan. Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk menjadi tuntunan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tetapi jangan disepelekan pula orang yang membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, ini bukti keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Alkitab, mereka membaca dengan hak, dengan bacaan hak, bacaan yang benar, niatnya ikhlas, membacanya juga baik, memperhatikannya, haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih, mereka beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, yang ingkar kepadanya rugilah mereka. Karena orang-orang yang mengingkari isi Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak akan membacanya, apalagi mengamalkannya, bahkan menghalang-halangi orang daripada Al-Quran, maka rugilah mereka itu. Maka pada bulan Ramadan ini, ya, sepantasnya kita menjadikan Al-Quran sebagai bahagian dari hidup kita, dari nafas kita. Begitu senggang pegang Al-Quran, begitu senggang baca Al-Quran, atau baca tafsir. Nah,
Ini tilawah Al-Quran di bulan Ramadan pasti akan mengangkat derajat kita, karena tidak ada yang berkaitan dengan Al-Quran kecuali akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berkaitan dengan Al-Quran itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan Al-Quran di suatu tempat itu mulia. Turun di Mekah, turun di Madinah. Dua kota itu menjadi kota utama di muka bumi. Nabi kepadanya diturunkan Al-Quran, beliau makhluk yang mulia. Ramadan padanya diturunkan Al-Quran, Ramadan bulan yang mulia. Maka kalau kita mencintai Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, maka amal itu adalah amal yang sangat dicintai. Allah akan mengangkat derajat kita. Ibnu Taimiyah ketika ditanya, setelah beliau menyatakan bahwa umat masa lalu diangkat, dimuliakan karena Al-Quran, dan umat ini tidak bisa mencapai kemuliaan kecuali menempuh apa yang telah mengantarkan orang-orang dulu kepada kemuliaan, yaitu dengan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Orang bertanya kepada Syekh Ibnu Taimiyah, "Ya Syekh, berapa banyak kami harus membaca Al-Quran? Seberapa banyak kemuliaan yang kamu inginkan?" Jadi kalau kita tidak ingin mulia, jauhlah dari Al-Quran. Tapi kalau kita ingin mulia, dekat-dekat dengan Al-Quran. Maka Nabi SAW menyatakan, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita bersyukur banyak majelis-majelis lahir, walaupun sementara sekarang drop karena ada corona, tapi kita tahu di mana-mana semangat untuk mengkaji Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran itu tumbuh. Bahkan di kampus-kampus diadakan tahsin. Kita bersyukur kalau itu berjalan terus menuju kepada kebaikan. Sementara pondok-pondok tahfiz juga dihuni oleh anak-anak yang bersemangat. Lahir orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Pasti Allah akan memperbaiki bangsa ini. Maka kita harus ambil bagian untuk itu. Ramadan ini kita mulai dengan hidup bersama Al-Quran, dengan mengisi waktu tilawah Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Timbul persoalan sedikit, bagaimana kalau kita sebelum Ramadan sudah baca Al-Quran sampai pertengahan, diulang dari awal lagi atau diteruskan saja? Teruskan saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, teruskan saja. Allah Maha cepat menghitung. Ya, kita membaca dengan rutin. Ya, orang tidak tahu, Allah tahu. Nah, sekarang ada grup-grup setoran, laporan. Ya, kalau itu niatnya untuk merangsang kawan-kawan sama-sama membaca, ya insya Allah baik. Tapi, ya, kalau motivasinya, waduh, ini baca Al-Quran nggak ada yang tahu. Baca Al-Quran kok orang-orang pada diem aja ini. Dibikinlah grup supaya orang tahu kita khatam berapa kali. Nah, ini hati-hati ini. Ini akan mengurangi nilai, bahkan bisa menghapuskan amal. Innallaha la yuqbalu minal amal illa ma kana khalisa wa batagha bihi wajha. Allah tidak akan menerima amal dalam bentuk apapun kecuali dilakukan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini layak kita sebut sebagai Ramadan di mana kita bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.